Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Nah, bisa dilihat dari video yang akan kalian nonton hari ini, kami dari kelompok 8, saya Audi Jikesha Putri juga Satrio, dan rekan saya Raihan Prabaswara Suwardana. akan memaparkan materi mata kuliah penganggaran perusahaan tentang biaya anggaran variabel. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah perilaku dan karakteristik biaya variabel, satuan dasar kegiatan biaya variabel, dan metode pemisahan biaya-biaya variabel. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu nih, apa itu anggaran variabel. Untuk mengerti, kita dapat beberapa anggaran variabel menurut para ahli. Pertama, terdapat dari Dr. Anas M. Munandar, anggaran variabel merupakan anggaran yang berfungsi untuk merencanakan dengan detail tingkat perubahan biaya yang diutamakan beragam biaya yang tidak langsung sehubung dengan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu pada periode tertentu. Selanjutnya ada dari Ellen, Christina, dan M. Fuad, tahun 2012, anggaran variabel merupakan sebuah rancangan atas kerangka pengeluaran menyatakan bagaimana setiap pengeluaran bergerak sesuai dengan pergerakan tingkatan aktivitas pada periode berikutnya pada relevan range tertentu. Nah, ketiga dari M. Navarin, anggaran variabel merupakan budget yang disusun berdasarkan pada interval kapasitas spesifik dan pada dasarnya merupakan sebuah seri anggaran yang dapat disesuaikan dengan macam-macam tingkatan yang berbeda. Nah, dari pengertian menurut para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran variabel adalah jadwal pengeluaran biaya yang dapat mengalami perubahan berdasarkan dengan perubahan tingkat kegiatan pada waktu ke waktu. Nah, karena udah mengerti nih apa arti dari anggaran variabel, selanjutnya kita akan bahas tujuan dari anggaran variabel itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membuktikan bagaimana dan sampai mana biaya dipengaruhi oleh volume output atau aktivitas dan memberi pengertian antara hubungan antara faktor biaya dengan output tersebut. Nah, oleh karena itu, anggaran variabel menjadi sebuah petunjuk penting nih, teman-teman, yang mengarahkan bagaimana setiap biaya mengalami perubahan selaras dengan munculnya perubahan dalam volume, output, atau aktivitas perusahaan. Relasi antara biaya dengan volume output tersebut ditunjukkan dalam suatu relevant range, atau sebuah selang batas anggaran variabel yang disusun berlaku. Interval tersebut ditetapkan dengan menekankan jika biaya tetap dapat berubah dalam masa waktu yang panjang. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari anggaran variabel itu sendiri. Secara garis besar, kegunaan penyusunan anggaran variabel memiliki fungsi yang sejalan terhadap tujuan anggaran disusun, yakni sebagai alat untuk memperhatikan pekerjaan nih, teman-teman, supaya mudah untuk melakukan kalkulasi, cadangan beban atau budget, penyesuaian beban di tingkat aktivitas tertentu. Nah, secara spesifik, budget variabilitas memiliki manfaatnya ada dua. Pertama, manfaatnya adalah sebagai pedoman atau arahan untuk menghitung anggaran di sebuah bagian korporasi perusahaan. Kedua, yaitu sebagai pedoman menghitung pengeluaran yang ditetapkan saat perencanaan aktivitas sebuah bagian dikoreksi. Selanjutnya, manfaat anggaran variabel bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan manfaatnya ada tiga. Yang pertama adalah untuk menciptakan koordinasi kerja. Manajemen perusahaan yang memiliki alat manajemen agar menciptakan koordinasi kerja yang baik akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas langkah apa yang akan diambil untuk perusahaan ke depannya berdasarkan pertumbuhan tingkat kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan. Nah, dengan ada anggaran variabel ini kita bisa melihat nih langkah ke depan untuk koordinasi kerjanya seperti apa. Yang kedua, anggaran variabel berfungsi sebagai pedoman kerja. Biaya yang tidak langsung akan mengandung biaya semi variabel. Dengan disusunnya anggaran variabel, jumlah kapasitas yang digunakan tetap terletak pada perkiraan yang sejalan dengan yang mampu segera ditentukan total biayanya. Jadi ini sebagai pedoman banget nih, kalau misalnya anggaran variabelnya sekian, nanti langkah yang akan diambil adalah sekian. Dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Nah, dengan adanya anggaran variabel pada sebuah perusahaan nih, tentunya mempermudah pengawasan penggunaan dana maksudnya, sorry. Hal ini dikarenakan adanya anggaran variabel
yang dapat memberi data berdasarkan jumlah uang yang dibutuhkan pada masing-masing kegiatan tingkatan tertentu, sehingga dana pengeluaran mampu dikelola secara terorganisir. Nah, karena ada anggaran variabel, kita dapat mengelola dananya lebih detail dan lebih jelas lagi untuk perusahaan. Nah, oleh aku penjelasannya sampai sini aja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan. Baik, selanjutnya saya melanjutkan pembahasan tentang perilaku dan karakteristik biaya variabel. Biaya variabel ialah sebuah biaya yang berubah total setiap kali unit tambahan diproduksi atau dijual. Dengan biaya variabel, biaya per unit tetap sama, tetapi semakin banyak unit yang diproduksi atau dijual, semakin tinggi pula biaya totalnya. Misalkan, jika dibutuhkan 1 yard kain dengan biaya $5 per yard untuk membuat satu kursi, maka total biaya bahan untuk satu kursi ialah $5. Total biaya untuk 10 kursi adalah $50 dengan penjumlahan 10 kursi dikali $5 per kursinya. Dan total biaya untuk 100 kursi ialah $500 dengan penjumlahan 100 kursi dikali $5 per kursi. Secara grafis, total biaya tetap terlihat seperti garis horizontal lurus, sedangkan garis biaya variabel total miring ke atas. Grafik untuk biaya tetap per unit dan biaya variabel per unit terlihat persis berlawanan dengan grafik biaya tetap total dan biaya variabel total. Meskipun total biaya tetap konstan, tetapi biaya tetap per unit berubah dengan jumlah unit. Biaya variabel per unit adalah konstan. Nah, selanjutnya ada nih karakteristik biaya variabel, yaitu yang pertama, variabilitas jumlah total berbanding lurus dengan volume. Yang kedua, biaya per unit yang relatif konstan dalam menghadapi perubahan volume. Yang ketiga, penugasan yang mudah dan cukup akurat untuk departemen operasi. Yang terakhir, pengendalian timbulnya dan konsumsi oleh kepala departemen yang bertanggung jawab. Nah, mendefinisikan karakteristik biaya tetap dan variabel akan bertumpu pada keputusan manajemen. Misalnya, banyaknya manajemen memutuskan untuk menyewa bus dengan tarif per mil yang digerakkan yaitu biaya variabel, atau membeli bus dan mendepresiasinya dengan metode penyusunan garis lurus yaitu biaya tetap. Beberapa overhead pabrik bersifat semi variabel, mengandung bagian tetap dan variabelnya. Biaya semi variabel sering dicirikan oleh elemen dolar, tetapi yang di bawahnya tidak akan jatuh pada semua tingkat produksi yang relevan. Baik, selanjutnya mengenai satuan dasar kegiatan biaya variabel. Apa sih itu satuan dasar kegiatan biaya variabel? Biaya variabel per unit mengarah pada anggaran produksi tiap unit yang dihasilkan di perusahaan yang berganti jika volume output atau tingkat aktivitas berubah dalam organisasi, dan bukan merupakan biaya komitmen perusahaan hanya karena terjadi jika ada produksi di perusahaan. Biaya variabel dalam unit ini yang berhubungan langsung dengan perubahan jumlah output. Oleh karena itu, biaya variabel meningkat ketika produksi tumbuh dan menurun ketika produksi berkontraksi. Contoh umumnya yaitu dari biaya variabel di perusahaan adalah bahan baku, upah, utilitas, komisi penjualan, pajak produksi, dan tenaga kerja langsung. Biaya variabel tidak selalu berubah pada tingkat yang sama dengan tenaga kerja. Sebaliknya, kadang-kadang berfluktuasi lebih cepat, sering berfluktuasi pada tingkat yang lebih rendah, dan kadang-kadang berfluktuasi pada tingkat yang sama untuk tenaga kerjanya. Biaya variabel total meningkat dan menurun berdasarkan tingkat aktivitas, tetapi biaya variabel per unit tetap konstan sehubungan dengan tingkat aktivitas. Seperti yang dijelaskan di materi ini, biaya variabel total sama dengan total biaya variabel mengacu pada semua biaya yang dikeluarkan perusahaan selama periode yang totalnya berubah ketika volume output atau aktivitas berubah di perusahaan, di mana perubahan biaya variabel akan sebanding dengan selisih output dengan perusahaan. Sebaliknya, output perusahaan sama dengan output terkait pada total unit yang diproduksi oleh perusahaan dalam periode yang sedang dipertimbangkan. Baik, selanjutnya. Inilah metode pemisahan biaya variabel.
terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam menghitung jumlah elemen pengeluaran tetap dan variabel dalam beban semi variabel, yaitu cara yang pertama itu cara langsung. Cara langsung ini sesuai dengan penelitian pada industri maupun berdasarkan analisis informasi lama yang penuh dengan interpretasi ketetapan pimpinan yang memiliki hubungan erat dengan informasi lama ketetapan tersebut. Selanjutnya. Yang kedua ada cara poin. Cara poin ini yaitu cara yang paling rendah dan paling tinggi, yaitu melalui proses pembagian pengeluaran tetap dan variabel yang sejalan dengan perhitungan pengaruh antara dua tipe besaran hasil atau level aktivitas yang sama. Aktivitas yang tak sama. Itu yang terakhir ada metode statistik. Metode ini merupakan analisis menggunakan metode menghubungkan informasi pengeluaran yang dihasilkan di masa lalu. Gunanya untuk mengetahui identitas serta bagaimana pengeluaran akan berubah disebabkan oleh pergantian berbagai keluaran sejalan dengan formula yang diinformasikan. Output yang dihasilkan juga dapat digunakan menjadi perkiraan pada periode berikut yang sejalan dengan hubungan volume dengan mutasi pengeluaran. Baik, selanjutnya. Ya, ini merupakan studi kasus dari materi biaya anggaran variabel. Studi kasus yang pertama akan membahas perilaku dan karakteristik biaya variabel, yaitu ada banyak perubahan signifikan di sektor konstruksi baru-baru ini. Contohnya, ada pasar yang sangat kompetitif. Untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen untuk ditingkatkan pertunjukan, yaitu dengan melalui satuan dasar kegiatan variabel yang ada seperti contoh berikut ini, yaitu studi kasus. Di sini perhitungan dengan perusahaan ABC menerima pesanan untuk mengirimkan 3.000 item kemasan ke perusahaan lain dengan total harga penjualan sebesar $125.000. Produksi tahunan perusahaan adalah 142.300 item kemasan. Lalu perusahaan itu manajemennya telah menentukan bahwa biaya bahan baku sebesar $12.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya $65.200. Oleh karena itu, biaya variabel per unitnya adalah dengan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu biaya variabel per unit sama dengan biaya bahan baku per total output ditambah biaya tenaga kerja langsung per total output, sama dengan $12.000 per 142.300 ditambah $65.200 per 142.300, menghasilkan jumlah sebesar $0,08 ditambah $0,46.000 yang hasilnya yaitu $0,54. Total biaya variabelnya ialah 142.300 dikali dengan $0,54.000 yang menghasilkan $77.200. Nah, oleh karena itu, jika perusahaan melakukan pemesanan 3.000 item kemasan, maka akan menghasilkan laba kotor sebesar dengan rumus, yaitu laba kotor sama dengan harga penjualan dikurangi dengan total biaya variabel, sama dengan $125.000 dikurangi dengan $77.200 sama dengan $47.800. Nah, dari satuan dasar kegiatan biaya variabel dilanjutkan dengan metode pemisahan biaya variabel. Di dalam metode pemisahan biaya variabel ini terdapat 4 metode yang dapat digunakan dalam pemisahan biaya tersebut menjadi biaya tetap dan biaya variabel, yaitu metode teknik industri, metode pemeriksaan rekening, metode grafik scatter, dan metode tinggi dan rendah. Akan tetapi di dalam studi kasus ini, kelompok kami menggunakan metode teknik industri, yang dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya yang tidak tersedia di dalam catatan organisasi, dan sangat relevan ketika organisasi baru memulai aktivitas baru. Yaitu setiap proses produktif melibatkan penggunaan campuran bahan, tenaga kerja, dan peralatan modal tertentu
untuk menghasilkan output fisik. Ketika hubungan antara input dan output dibuat oleh seseorang atau ahli teknis, maka biaya material dan tenaga kerja dapat diperkirakan dengan memasukkan harga material dan tingkat upah ke kebutuhan input fisik. Mungkin sekian paparan dari kelompok kami mengenai biaya anggaran variabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.